Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, jamaah salat subuh pagi ini yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban agama kita, sholat subuh di masjid yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi jalan yang lurus kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Dengan demikian mudah-mudahan hidup kita akan bahagia, sentosa fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, hari ini kita masuk bulan Sya'ban, tanggal 3. Sepekan yang lalu tanggal 27 Rajab, hari Senin tanggal 27 Rajab itu sama dengan 27 Januari kemarin itu. Nah, kalau sekarang tanggal 2 Februari ini sudah masuk hari ketiga bulan Sya'ban. Nah, artinya bahwa kurang dari sebulan lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, diberi barokah pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita sampai pada bulan suci Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Nah, hari ini kita akan membahas Isra dan Mi'raj, yang tepatnya kalau kemarin berarti hari Senin yang lalu tanggal 27 Rajab itu. Tetapi tidak mengapa, baru tanggal 3 Sya'ban, sehingga masih hangat kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj itu artinya adalah Rasulullah SAW diperjalankan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu yang Isra. Mi'rajnya adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ini di dalam Al-Quran kita dapat membaca surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, kotanya yaitu Yerusalem, pada suatu malam yang diberkahi kedua kota itu untuk memperlihatkan ayat-ayat Allah, untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, ini berarti peristiwa besar dalam sirah nabawiyah, di dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah nabi-nabi yang lain di Isra dan Mi'rajkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nah, kapan terjadi ini? Kalau kita melihat kejadiannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, yang selama ini melindunginya, merawatnya. Mulai Abu Thalib ini merawat Nabi Muhammad itu umur 12 tahun. Nah, baru wafat ketika Nabi Muhammad SAW sekitar umur 50 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi selang beberapa hari kemudian gitu wafat pula istrinya Khadijah radhiyallahu anha, yang juga selalu melindungi, yang selalu memberikan support, dorongan untuk menyiarkan agama Islam ini. Nah, di dalam kesedihan itu, maka tahun ini, tahun di mana wafatnya dua orang ini, dikatakan Amul Huzni, tahun huzn, kesusahan, Amul Huzni. Nah, karena susah seperti itu Rasulullah ditinggalkan oleh dua orang yang melindunginya. Rasulullah ingin berdakwah ke Taif, dan dakwahnya ini tidak diterima oleh orang-orang Taif. Tetapi Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kalau hari ini belum menerima dakwah Islam, maka suatu saat mereka akan menerima. Nah, setelah itu pulang lagi ke Mekah dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan suka duka, dalam keadaan duka yang sedemikian mendalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini terjadi setelah wafatnya dua orang tadi, sebelum hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad SAW tahun 622 Masehinya. Nah, atau tahun ke-12 dari kenabian. Sehingga Isra dan Mi'raj ini sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum itu. Kalau kita lihat, maka tahun-tahun 621
Masehi atau 620. Kalau kita hitung sampai sekarang berarti sudah 1490-an tahun yang lalu. Ini kalau kita lihat Hijriah. Mengapa sekarang ini 1446 Hijriah? Sedangkan ini ketika Nabi Muhammad SAW berumur sekitar 50 tahun. Nah, kalau kita hitung dari Hijriah, kalau kita hitung dengan Masehi berarti 2025 ini dikurangi 622. Nah, itu berarti sekitar 1400-an tahun yang lalu. Nah, ini kejadiannya. Jadi kapannya itu. Nah, kemudian kita lihat tempatnya. Masjidil Haram yang ada di Mekah, yang sudah berhaji, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu Mekah itu seperti itu. Sekarang sudah modern seperti itu. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa itu sekitar 1305 km. Sekarang ini kalau lewat lurus, pakai pesawat lurus, itu berarti. Nah, zaman dulu mereka pakai jalan darat, dan jalan darat itu melihat jalannya lewat mana. Ada yang jalan cepat, kemudian ada yang lambat. Nah, kalau yang jalan cepat itu sekitar 1400-an kilometer. Kalau ditempuh dengan kendaraan unta atau kuda, itu paling tidak 1 bulan. Kalau sekarang ini ditempuh dengan pesawat cukup 2 jam. Nah, kalau sekarang berarti bisa makul, bisa diterima. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 2 jam, pulang balik di dalam 1 malam. Tapi tahun 620-an tidak mungkin. Bagaimana orang dapat berjalan 1 malam, kemudian yang jaraknya 1300-an kilometer tadi, ini mustahil, tidak mungkin. Maka ketika Nabi Muhammad SAW pada suatu subuh sudah sampai ke Makkah lagi, mengatakan pada Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini saudara Misan. Ummu Hani binti Abi Thalib. Nah, Ummu Hani ini berarti saudara Ali bin Abi Thalib. Jadi masih saudara Misan. Nah, diceritakan kepada beliau ini tentang Isra Mi'raj itu. Kemudian Ummu Hani mengatakan, kalau seperti itu jangan diceritakan kepada umat, kepada orang-orang Quraisy. Mereka otomatis tidak akan bisa menerima karena tidak masuk akal. Nah, tetapi Rasulullah SAW tetap memberitahukan kepada umatnya, dan yang paling menerima adalah sahabat yang paling dekat, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mentasdikkan, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW. Para hadirin yang berbahagia, ini kisah Isra dan Mi'raj
kemudian bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakannya. Pada suatu malam itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Naik apa? Dalam riwayat disebutkan naik buraq. Kalau buraq itu berarti dari bahasa Arab al-barq. Al-barq itu artinya kilat. Ya, sebelum petir itu ada kilat. Nah, itu artinya kecepatan kendaraan itu seperti kilat. Nah, ini yang ditumpangi oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka di situ Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi yang terdahulu, kemudian Rasulullah mengimami sholat mereka. Nah, ini yang kejadian yang dulu. Kita lihat di foto ini, di mana itu tempatnya ya, Masjidil Aqsa sendiri itu tempat. Nah, alhamdulillah kita pernah ke sana dengan rombongan teman-teman dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 yang lalu. Nah, ini kota Yerusalem saat ini. Yerusalem ini ada Yerusalem Barat dan Timur. Nah, ini berarti yang timur. Kemudian kita lihat, kita akan masuk ke dalamnya. Nah, ini temboknya, tembok tebal ini. Nah, ini temboknya. Nah, di dalam tembok inilah nanti Masjidil Aqsa itu. Nah, tembok ini sekarang ini besarnya 14 hektar. Masjid itu berarti ada di area 14 hektar itu. Nah, kita masuk akan melalui pintu yang pintu ini kalau kita lihat di daerah Ampel ini ya. Nah, itu ada pintu kan masuk ke daerah Ampel. Nah, bayangan kita seperti itu. Kita lihat ini pintunya masuk ke sana. Kemudian ini lagi, ini berarti tembok tebal tadi. Kita melalui pintu ini. Kemudian kita lewat pintu ini lagi. Nah, ini keadaannya banyak orang jualan di sekitar pintu masuk itu. Nah, di situ penduduknya campur antara orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Islam sendiri yang ada sekarang. Nah, yang menjaga keamanan tentara dari Palestina dan juga yang dari Israel, karena wilayah ini diduduki oleh Israel. Nah, ini kelihatan kubahnya, itu kubah emas. Kita masuk ke dalam. Nah, ini ada masjid di dalam yang 14 hektar tadi. Nah, ini masjid yang ada di pojok sebelah kanan begitu. Kemudian kita lihat, ini salah satu di antara masjid yang ada di wilayah Al-Quds atau Yerusalem. Nah, ini kita lihat 14 hektar itu ya luas gitu ya, sehingga di situ ada beberapa bangunan yang bangunan ini dulu merupakan pusat pemerintahan paling tidak itu yang kita kenal adalah
Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah tinggal di Yerusalem ini. Nah, kemudian ini juga ada pakar yang tinggi. Nah, kemudian ini kita baru masuk ke masjid yang kita kenal dengan Qubah As-Sokhra, Dome of Rock di dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat di sini masjidnya besar, kemudian ini kubahnya kubah emas. Nah, kemudian rock itu berarti wilayah pegunungan gitu ya. Dome of Rock, makanya dikatakan Dome of Rock. Dome itu berarti ini kubah gitu ya. Nah, rock itu berarti wilayah pegunungan. Nah, ini berarti dulunya ketika Rasulullah SAW Mi'raj belum ada. Masjid ini ada setelah kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu kalau kita lihat dari tahunnya mulai tahun 660 sampai 750 Masehinya. Nah, ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu tahun 90-an Hijriah. Sehingga ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj itu hanya mancik tanahnya ini. Kemudian dibangun oleh Khalifah Abdul Malik tadi. Ada satu lagi masjid di depannya gitu ya, nanti kita perlihatkan. Masjid itulah yang dikatakan Masjid Qibli, karena masjid itu menjadi kiblat yang pertama bagi umat Islam. Nah, Masjid Qibli itu di dalam riwayat Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, masjid yang pertama itu yang dibangun di mana ya Rasulullah? Ya, Masjidil Haram ini. Kemudian yang kedua Masjid Aqsa. Nah, itu jaraknya sekitar 40 tahun dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, tempat ini kemudian berganti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman membangun masjid yang namanya Haikal Sulaiman. Nah, di tempat ini, di tempat Masjidil Aqsa itu, ketika wilayah ini dikuasai oleh Islam pada zaman Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, maka dibangunlah Masjid Qibli tadi. Masjid Qibli itu berarti masjid yang Aqsa yang lama. Sekarang dikatakan Masjid Aqsa lama, Masjid Aqsa Qadim, Qadim itu lama. Itu jaraknya antara ini satu komplek dengan yang Qubah As-Sokhra. Nah, di sini Rasulullah SAW menginjakkan kakinya untuk naik, untuk Mi'raj ke langit yang ketujuh. Nah, ini bawahnya gitu ya, ini tempat yang diinjak oleh Rasulullah SAW. Ya, ini tertutup sehingga kita hanya bisa nginceng aja, tidak bisa melihat. Nah, kemudian di dalamnya ini masjidnya seperti ini. Kemudian ada di sini gua.
gua ini diyakini oleh orang-orang itu ya kayak gua gitu, tapi kecil begini. Atasnya ini yang diinjak oleh Rasulullah, kemudian menurut riwayat itu batu ini ingin naik gitu, tetapi tidak bisa. Ya sudah, kamu tetap aja di bumi. Nah, sehingga dikatakan orang batu ini gemandul gitu ya, gantung. Ternyata tidak gantung. Nah, kalau gantung itu kan berarti, nah ini tidak masuk gitu kita ya. Kemudian ketemulah dengan ruangan yang seperti gua ini. Nah, ini berarti ketika Rasulullah naik ke langit yang ketujuh. Nah, kita lihat itu langit yang ketujuh tadi berarti Rasulullah SAW tingkat 1, 2, dan sampai 7. Pertama kali ketemu di langit yang pertama itu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketemu, memberi salam, kemudian Nabi Adam mengakui kerasulan Muhammad SAW. Kemudian naik lagi ke tingkat yang kedua, langit yang kedua. Di situ ketemu dengan Nabiuna Yahya dan Nabiuna Isa alaihi wassalam. Nabi Yahya putra dari Imran, di dalam surat Ali Imran, nah itu berarti Imran. Kemudian kita lihat Imran itu mempunyai anak Maryam. Nah, Nabi Yahya itu putra Nabi Zakaria. Nah, bukan Imran tapi Zakaria. Nah, kemudian Isa dengan Yahya ini satu periode, satu zaman, yaitu tahun-tahun kalau kita lihat awal-awal tahun Masehi. Nah, Nabi Yahya sendiri makamnya sekarang ini ada di Masjid Umayyah yang ada di Damaskus, masih ada. Sedangkan Nabi alaihissalam tidak diketahui di mana makamnya. Nah, ini berarti langit yang kedua. Langit yang ketiga ketemu dengan Nabiuna Yusuf alaihissalam. Yusuf ini putra Nabi Yakub. Yakub putra dari Nabiuna Ishak. Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Nah, itu Yusuf. Nah, setelah ke atas lagi ketemu dengan Nabiuna Idris alaihissalam. Ya, Idris ini termasuk Nabi yang kedua atau ketiga itu. Adam, Idris ya, kedua itu. Kemudian naik lagi, di situ ketemu dengan Nabiuna Harun alaihissalam. Ke atas lagi ketemu dengan Nabiuna Musa alaihissalam. Musa ini berarti yang ke-6. Yang terakhir yang ke-7 itu ketemu dengan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, berarti yang paling jauh, yang habis-habisan.
langit yang habis-habisan. Di situ baru kemudian ada Baitul Ma'mur, dan di Baitul Ma'mur itulah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini kita lihat di situ tadi naiknya masjid ini. Nah, yang luasnya 14 hektar tadi ini ada dulunya tempat di sini ada mimbar ya. Kalau kita mimbar kita kan biasa ya. Kalau ini dulu mimbarnya ini ke atas begini. Ini kalau kita lihat tinggalan dari kekuasaan Turki Utsmani. Kita lihat mimbarnya itu seperti ini, di masjid-masjid kita juga seperti ini. Nah, ini mengapa dibuat seperti itu? Karena dulunya belum ada speaker seperti ini, sehingga khotib itu naik di atas mimbar ini supaya bisa kedengaran oleh para jamaah. Dan kubahnya itu dibuat bulat begini supaya suara itu bisa sampai jauh. Nah, ini kita lihat, ini rombongan kita. Ini dari sini kita ke sini turun. Nah, turun inilah kita ke Masjid Qibli ya. Ini kita lihat. Nah, ini yang Masjid Qibli. Yang Masjid Qibli inilah yang dikatakan Masjid Aqsa Qadim, Masjid Aqsa yang lama ya, Masjid Aqsa yang lama. Nah, ini berarti antara masjid yang sana tadi dan ini ya taruhlah sekitar 300 atau 400 meter gitu ya, tidak begitu jauh. Ini berarti menghadap kiblat, kiblatnya kan sana ya. Ini berarti depan masjid. Ini begini, kiblatnya kan kita ke barat ya. Kalau sana berarti ke arah tenggara. Dari sana kemudian ke arah tenggara begini. Berarti tenggaranya sana, nah ini depannya. Berarti barat laut ininya ya, yang sini itu barat laut, menghadap ke sana. Nah, inilah yang Masjid Aqsa Al-Qadim tadi yang dibangun oleh Khalifah Umar. Nah, kita lihat dalamnya besar ini ya. Nah, kalau bentuknya ini kubahnya nanti tidak kubah emas, tetapi kubah itu sekarang sudah warnanya hitam gitu ya. Nah, ini kita bisa ke bawah yang pertama, ini tingkat yang pertama, kemudian bawah kedua lagi. Nah, ini dikatakan Al-Aqsa Al-Qadim, Masjid Aqsa yang lama. Kemudian ke bawah lagi, ke tingkat bawahnya, nah ini tingkat bawahnya. Nah, ini kita lihat, ini tiang yang masih tersisa dari yang dikatakan masjid ya dibangun oleh Sulaiman tadi. Ini berarti di tingkat kedua bawah. Nah, di sini ada mihrab, dan mihrab ini dikisahkan Maryam itu selalu berkhalwat di sini. Nah, kemudian disitulah Zakaria ketika menemukan to'am atau makanan kepada Maryam ini dikatakan
min aina laki hada, dari mana makanan ini? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam surat Ali Imran 33 sampai 49. Nah, itu ceritanya tentang Imran dan Maryam, kemudian Isa juga di situ. Kemudian juga di surat Maryam ayat-ayat 16 sampai 40, nah itu mengkisahkan tentang Isa dan Maryam tadi. Ini kita lihat, kemudian dalamnya seperti ini, Aqsa Al-Qadim ya. Ini yang masih yang tadi, ini yang tadi, nah ini yang Qadim. Yang Aqsa Qadim dalamnya ini orang sedang sholat, di dalam sholat, nah ini sholat asar, kita pas ke situ itu pas asar dulu ya, yang mereka tidak bisa duduk, mereka pakai kursi-kursi. Nah, di dalamnya kita lihat orang sholat tadi, berarti, nah ini dalamnya Masjid Aqsa Al-Qadim tadi ya. Ini berarti dalamnya seperti ini, banyak hiasan ya. Kemudian ini kita lihat dalamnya, kelihatan Bapak ini sudah ya, kelihatan ya, ya kelihatan. Kemudian ini ornamennya yang ada di dalam. Kemudian ini, nah ini sudah di luar masjid tadi. Nah, ini berarti tembok ratapan. Tembok ratapan ini orang-orang Yahudi meratap di sini, berdoa di sini mereka. Kemudian mengapa di tembok ratapan ini? Karena tembok ini yang paling dekat dengan Haikal Sulaiman tadi, yang tinggal tiangnya tadi. Mereka percaya ini yang paling suci, sehingga mereka meratap di sini. Nah, jadi untuk masuk ke sini kita juga susah, harus melalui pintu-pintu yang dijaga. Nah, ini kita lihat Masjid Aqsa Qadim tadi berarti yang di sebelah sini ya. Jadi ini tempat yang paling dekat dengan Masjid Aqsa tadi. Nah, Masjid Aqsa itu ini kita lihat masih, nah ini kita lihat Aqsanya tadi, Aqsa yang Qadim tadi. Nah, ini Masjid Aqsa Qadim itu ini kubahnya hitam, kemudian tembok ratapan tadi di sebelah sini. Nah, itu yang mereka gali, orang Israel menggali ini di sekitar. Nah, sehingga kalau ini digali terus, otomatis masjid ini kan bisa runtuh. Nah, inilah yang dipertahankan oleh umat Islam, jangan sampai masjid ini runtuh ya. Penggalian itu dilakukan dengan dalih ada Haikal Sulaiman di situ. Nah, ini kita lihat, kalau tadi yang satu kubahnya itu emas, yang ini biasa kelihatan hitam.
Nah ini yang dirongrong. Nah ini kita lihat ya, situasinya seperti itu. Nah ini kita lihat di sini. Nah kita ini yang tembok ratapan tadi sebelahnya. Nah ini kita keluar dari bab al-maghribah, dari pintu yang sebelah barat. Kita keluar dari areal 14 hektar tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini situasi sekarang ya, situasi tahun-tahun 2000-an. Nah wilayah ini sekarang diduduki oleh Israel. Palestina mempunyai wilayah tepi barat. Tepi barat itu artinya tepi barat Sungai Yordan, yang di situ ada Ramallah, Yenin, kemudian Yeriko, yang kemarin itu ada penyerangan di Yenin. Nah, itu tepi barat. Yang satu di Gaza. Nah, Gaza ini sebelah barat, yang dekat dengan Laut Tengah dan Israel, kemudian Mesir. Jadi ada jaraknya antara Palestina yang dikuasai oleh orang-orang Palestina di tepi barat dan di Gaza. Nah, Gaza sekarang sudah mereka gencatan senjata, tetapi di tepi barat kan belum ada perjanjian, sehingga mereka kemarin itu masih menyerang Yenin itu. Beberapa orang Palestina ada yang wafat di situ. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, oleh kita sekitar 10 tahun yang lalu mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Nah, kita sampai ke sana itu, kalau sekarang yang aman ya lewat Yordan, lewat Yordania. Nah, Yordania ke sini, ke Masjidil Aqsa tadi, kita berjalan paling enggak setengah hari, paling tidak 6 jam, melalui wilayah yang kita lihat ini ya. Nah, wilayah seperti ini, gunungan-pegunungan. Nah, di situ ada tanaman-tanaman, kemudian ada sungai, tetapi sungainya yang besar tadi adalah perbatasan antara Yordan dan Israel. Nah, ini berarti pohon-pohon kurma. Kita lihat sampai di sini. Kemudian ini kita lihat pemukiman warga seperti ini. Kemudian kita lihat seperti ini. Ini kemudian kita lihat. Nah, ini kita ambil dari jauh Masjidil Aqsa yang ada di sini. Ini yang Dome of Rock tadi. Kemudian kita lihat. Nah, ini yang Masjid Qibli tadi. Ya, seperti ini. Nah, Masjid Qibli ini yang sebelah sananya itu tadi yang tembok ratapan tadi. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini ada, kita menuju ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu makamnya di Al-Khalil, atau dikatakan bahasa mereka dengan Hebron. Nah, Hebron itu
bahasa Israel itu. Ini makamnya kita lihat, ini dijaga oleh Israel. Kita masuk, nah ini tulisannya makam Ibrahim yang diperbarui. Nah kita masuk lewat sini, naik masuk. Nah jaraknya antara Yerusalem dan Hebron ini sekitar 20 km. Nah naik, kemudian nah ini kuburannya Al-Khalil Ibrahim itu ada di dalam sini. Nah, itu di sini masuk, kita tidak bisa masuk di sini. Mengapa mereka memakamkan di situ dan sejak dulu di situ? Nah, untuk melindungi supaya tidak dibongkar oleh musuh, ini maka diletakkan bawah ya. Nah ini yang di masjid seperti kita tadi, kalau makam Nabi Ibrahim kita hanya bisa nginceng aja tadi. Nah ini berarti yang ada di sini makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Ishak, dan makam Siti Sarah ya, Sarah itu ibu dari Nabi Ishak yang ada di sini ya. Kalau Nabi Ismail berarti yang ada di Mekah. Nah ini berarti mihrabnya, ini berarti makamnya dua nabi tersebut, dan otomatis ini masjidnya bagus ya, dijaga oleh orang-orang Palestina otomatis. Berarti di sini ini yang Nabi tadi Ishak dan Siti Sarah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada waktu silakan sekarang ini bisa ziarah ke sana. Tetap lewat Yordan tadi. Berarti kalau dari sini umroh bisa langsung ditambah dengan ziarah ke Masjid Aqsa. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Saya kira ini dulu Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.